dakwah ini. Saya minta, saya sholat pagi, kemudian sholat Jumat. Di dalam sujud terakhir itu, saya dalam batin saya itu berbunyi, tanyakan kepada mereka, siapa roh atau makhluk yang menemui Paulus. Masa Itu terngiang-ngiang, terus terngiang. Akhirnya saya kaji materi-materi yang pernah kita sajikan, dan saya yakinkan ini tidak akan ada jawaban kecuali seperti tadi. Kan ada tertulis, akulah Yesus. Ya itu sudah. Aku mau tanya dong. Ya. Jadi kalau itu Yesus, tidak mungkin Paulus menentang ajaran Yesus. Paulus berkata ya, hukum Taurat dibatalkan. Yesus tidak boleh membatalkan hukum Taurat. Dia mengutuk Yesus di tiang salib, mematikan Yesus di tiang salib. Yang ketiga, Yesus mati hidup kembali menjadi Tuhan. Itu Padahal angkatan Yesus jahat. itu, jadi gimana kalau bisa membuktikan kalau itu Yesus? Padahal apa statementnya Paulus semua bertentangan gitu loh. Iya. Ya itu. Roh kebenaran, Yesus mengatakan di Yohanes 6, apabila roh penolong itu datang, maka dia akan mengingatkan kembali perkataan yang pernah kukatakan kepadamu. Mampus. Iya, haleluya. Silakan. Ya, sambut tamunya. Ya Juli, silakan Juli. Anda akan terhubung. Sebenarnya aku mau konfirmasi dulu ya ke kalian bahwa Ya, Alexis sebentar ya. Juli ini Kristen apa bukan? tentang aku Kristen. Ya, silakan. Jadi Paulus itu kan rasul aku ya. Ya, Jadi pastilah. aku mau konfirmasi gitu. Bahwa fitnah-fitnah kalian tentang Paulus itu semuanya bohong. Oke. Sekarang buktikan. Aku jujur sih, jujur. Sekarang buktikan, nggak usah curhat, Mbak. Kalau niatnya nggak mau Sekarang ya, buktikan ngapain? kalau fitnahan Paulus itu betul, kalau yang datang kepadanya adalah Yesus. Buktikan kalau itu adalah Yesus. Kalau tidak, itu fitnah. Paulus memfitnah Yesus bahwa Yesus telah datang kepadanya. Silakan. Sebenarnya itu bukan fitnah ya. Nah, kalau Jadi begitu buktikan kalau itu Yesus. Silakan. Itu memang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Ketika Paulus itu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kan awalnya kan matanya tuh langsung buta. Nah, di situ Paulus Di dalam Matius 12:22, tanda-tanda orang yang kerasukan roh jahat adalah buta. jangan dipotong dulu dong. Enggak. Saya enggak butuh orang curhat. Oke. Nah, jadi butanya ketika Paulus itu membuktikan bahwa dia Paulus kerasukan roh jahat. jadi Paulus berdoa gitu kan. Lalu kata Tuhan Yesus ini apa? Datanglah hampiri Ananias. Ananias ini siapa? Ananias siapa? Rasul siapa? Tuhan Yesus. Di mana dia pernah punya murid bernama Ananias? Di mana? Ananias bukan murid Yesus. Iya, katanya rasul. Ananias bukan murid Yesus. Katanya rasul Dia tadi. adalah Rasul. Rasul dari mana? Rasul. Rasul dari mana? Lalu ketika Ananias ini berdoa. Yesus, Nah, sekarang saya Lalu tanya, Tuhan Yesus Ananias ini siapa? salah satu rasul Tuhan Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Sementara ketika Yesus itu hidup bersama dengan murid-muridnya, tak ada orang yang bernama Ananias. Paulus itu sudah banyak rasul. Saya tanya, dari mana Anda tahu bahwa yang datang kepada Ananias itu adalah Yesus? Bukankah di dalam kitabmu sendiri? Dengar, Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya yang asli, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Ayat berapa tuh? Matius 24. Oke, Matius 24 jelas sekali dikatakan di data nomor 26, 24:5. 24. Yes. Ayat Silakan. Matius 23, Matius 25. 20. Ayo. Matius 23 ayat 25. Bukan ayat, nomor. Matius 24 nomor 23, 24, 25. Silakan Anda baca.
baca pelan-pelan, resapi pakai otak. Di Matius 23, Yesus mengecam ahli Taurat. 24. Matius 24 nomor 23 sampai 25. Padahal aku belum selesai ngomong loh, udah pada. Ya kan, makanya diajarin. Kamu salah baca. Karena aku pengen membuktikan sih sebenarnya Paulus. Iya, silakan. Waktu kita masih ada 6 jam ke depan untuk Anda gunakan membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Silakan. Nih di Matius 24. Khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Nomor 23 sampai 25. Matius sampai 26 ayat 23. Ya, sampai 26 baca. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kalau kita baca dari konteksnya ini ya, perikopnya siksaan yang berat dan Mesias palsu. 26-nya dong, baca. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ini bukannya menceritakan tentang Mesias ya? Iya, Mesias palsu. Makanya ada yang mengaku bertemu Mesias. Siapa Mesiasnya? Tuh suara tuh. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Mesias. Akulah Yesus yang kau niaya. Jangan kau percaya, kata Yesus. Baca nomor 27-nya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Saya rasa kalian salah tafsir deh. Yesus datang nanti kedua kalinya ditandai dengan seperti sinar yang berkilat dari timur sampai ke barat. Kalau kita baca dari perikopnya itu kan khotbah tentang akhir zaman. Iya, memang keadaan yang terjadi. Keadaan yang terjadi. Paulus bertemu dengan Yesus itu belum akhir zaman, belum mendekati akhir zaman. Ini Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Yang memberikan perikop itu siapa? Tunggu. Yang memberikan perikop itu siapa? Akhir zaman. Yang memberikan perikop itu siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang membagi-bagikan? Siapa? Dia kan menceritakan. Ini kan enggak, salah. Salah ente, salah. Salah dong. Karena di sini dikatakan pada waktu itu. Jika orang berkata kepadamu, saya tanya dulu Anda, dengarkan saya, dengarkan. Ketika Yesus mengatakan, pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, kepada kamu ini siapa? Kamu itu siapa? Jangan Ya, terus? Ya, terus, kamu itu siapa? Ya, siapa? Mesias. Mesias. Inilah kalau modal naik semangat aja tapi tak ada ilmu. Coba dibaca atasnya. Ini pada waktu itu jika engkau berkata kepada kamu itu siapa? Tentang akhir zaman, baca. Kamu itu siapa? Siapa? Kamu itu siapa? Iya, kamu di situ siapa? Yesus berkata kepada kamunya siapa di situ? Kepada jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat orang Yahudi atau orang Kristen? Israel, orang Israel, bagus. Orang Israel, bagus. Pada waktu itu nenekmu kiper. Weh, parah kali. Sejak kapan orang Indonesia dibahas dalam Bible? Dasar penyesat pengikut Paulus. Maaf ya Mbak, maaf ente aja. Kami tidak, oke? Jadi di sini kamera nggak bisa sayangnya. Yesus di sini sedang berbicara dengan muridnya orang Yahudi. Dia sekalipun tidak pernah berbicara dengan orang non Yahudi. Adapun dia berbicara dengan orang non Yahudi, Yesus mengatakannya dengan gug. Baca mana? Baca di mana? Ada Alkitab nggak di depan lo? Oh, kitab saya banyak di sini menumpuk. Ada. Kamu buka Matius 24 judulnya. Baca judul perikop. Apa tuh? Judul perikop Matius 24.
Baca, bait Allah akan diruntuhkan. Terus Atasnya permulaan lagi penderitaan, pasal 24 siksaan yang berat dan mesias-mesias palsu. Khotbah Apa? tentang akhir zaman. Di mana kamu dapatkan itu? Di mana kamu dapatkan khotbah tentang akhir zaman? Di mana? Itu ada Ngawur. judulnya. Pasal Di mana judulnya? 4 ayat Di mana? sampai 25. Khotbah Di mana? tentang akhir zaman. Di mana ada perikop begitu? Di mana kamu dapat? Nggak ada. Nggak ada itu. Itu soal siksaan yang berat. Penipu. Di mana kau dapatkan ada perikop kayak gitu? Itu siksaan yang berat dan mesias-mesias palsu. Khotbah tentang akhir zaman. Nggak ada, Ngawur. nggak ada ngawur. Kamu penipu. Ada, ini aku baca di depan aku Alkitab. Matius berapa? Matius 24. Ngawur aja nih orang. Di atas Bisa buka kamera, host, besarkan Dinda Yonata atau siapa yang buka kamera. Kita buktikan bahwa memang Kristen itu diajari untuk nipu, untuk bohong. Iya. Ada yang bisa buka kamera? Silakan. Matius Saya siap. Ya, silakan, silakan. 24. Nggak usah, udah diam. Penyembah Iya, roh diam. gelap, diam. Buka Matius Bunda berapa? Rahma. 24. Iya. 24. 24. Buka lebar-lebar matamu. Umat Islam itu. Khotbah tentang akhir zaman. Ya, disuruh buka Bunda. Iya. Khotbah apa, Bu? Tentang apa, Bu? Khotbah tentang akhir zaman. Ya, carikan dia. Nah, tuh pinter. Matius 24. Ayo. Ini di mana ini tertulis ini? Di mana tertulis ini? Ini kitab apa ini yang tertulis? Ini tertulisnya di Google. Bunda Rahma juga keliru. Nih saya langsung Apa sih? kitab aja nih. Ini Saya bukan langsung kitab kitabnya. ini. Bunda Rahma, itu Nih, bukan kitab. Akhir Jumat saya langsung Bunda kitabnya Rahma. nih. Langsung kitabnya nih. Aduh. Bukan, itu bukan kitab Bunda. Saya langsung tunjuk Itu kitabnya nih. Iya. Nih saya tunjuk Aduh, kitabnya parah, ya. parah. Nih saya tunjuk Ini kitabnya. nih. Bible, ini Bible. Ah, Kalau tadi itu nih. Google. Matius 24. Ya ini Pak adanya di atas 15 nih. Perikopnya. Itu ayat Ini 24. siksaan. Ayat 24 nggak ada peringkop, Mana? Ada peringkop di mana? Mana? 24. Pasal 24, pasal 24 ya. Nih, pasal 24 itu perikop yang paling atas. Bentar. Perikop paling atas ya itu tentang akhir zaman. Tetapi di ini peringkop yang di pasal ayat 24 ini nih. Ini baca. Siksaan yang berat dan mesias palsu. Dari ayat 15 sampai ayat 24 nggak ada peringkop. Ngerti? Nggak ada peringkop. Ada peringkop lagi di atas nomor 29. Ini tentang apa? Kedatangan Intinya, anak manusia. Itu Nih. tentang akhir zaman, bukan Ngawur aja. Ini loh. pada Paulus. Ini baca ini peringkopnya nih. Nih siksaan yang berat dan mesias palsu. Ini ayat berapa? Ayat 15. Setelah Sampai- ayat 15 sampai ayat 29 tidak ada peringkop lagi. Ada peringkop lagi di atas nomor 29. Apa peringkopnya? Kedatangan anak manusia. Nih. Ngeyel dibilangin. Dah. Nah sekarang buktikan ke kita yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Silakan. Ya, saya tadi ngomong malah dipotong-potong. Ya, mana buktikan kalau yang datang kepada Paulus Ya, itu Yesus. Jadi, sebelum Paulus itu, orang Kristen itu udah punya banyak rasul sebelum Paulus ya. Nah, jadi salah satunya itu Ananias namanya. Nah, ketika Iya, Ananias buktikan berdoa kalau yang kepada datang Yesus, kepada Ananias itu adalah Yesus. Buktikan. Kalau Anda tidak mau Paulus karena malu, Ananias aja lagi. Silakan. Anda bahkan nggak bisa membuktikan itu yang datang ke Muhammad setan apa bukan. Nah, Silakan Anda buktikan yang datang kepada ya, Ananias itu adalah Yesus. Silakan. dia datang kepada Ananias. Buktikan kalau itu adalah Yesus. Sudah punya Buktikan. dua saksi. Buktikan. Gimana ketika ada dua saksi itu berarti benar dong. Buktikan. Yesus mengatakan bahwasanya kedatanganku yang kedua ditandai dengan sinar yang mengkilat dari timur sampai ke barat. Ayo. Nah, kedatangan yang keberapa itu kepada Ananias?
Kisah para rasul, dengar. Kisah para Teofani. Masuk jurus iblisnya Teofani. Air mani mungkin kau maksud. Para kali jurus mabok Teofani. Yesus mengatakan di dalam pengajarannya di dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah dia terangkat ke langit bukan dia, tapi Ananias. Lukas mengaku yang datang kepada Ananias adalah Yesus. Siapa yang bohong? Siapa yang bohong? Ya, siapa yang bohong? Yesus mengatakan, Paulus gak pernah bertentangan dengan hati-hati. Yesus mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ayo. Berarti yang datang setelah Yesus adalah seorang manusia sebagai penghibur. Ayo. Siapa? Anda ini mungkin tafsir bebas sekali. Baca, kitabmu baca, makanya belajar, jangan cuma modal congor. Teofani, air mani kali. Tahu bahwa Paulus tidak pernah sekalipun. Jangan kamu tak ambil dari sana. Yesusnya mengaku dia akan terangkat. Sebab kalau dia tidak terangkat ke langit, seorang penghibur itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus adalah seorang penghibur, bukan Yesus yang datang kembali, bukan. Kalau Yesus yang datang kembali kepada Ananias atau kepada Paulus, berarti kedatangannya nanti di akhir zaman adalah kedatangan yang ketiga. Cak bom-bom. Kayak mana ceritanya? Kenapa enggak? Bilang Tuhan Yesus datang kepada Ananias. Loh, Yesus datang ke Ananias itu berarti bertentangan dengan ucapannya bahwa yang datang setelah dia bukan dirinya. Yang datang setelah dirinya adalah seorang penolong lain. Maksud dari kedatangan yang kedua kalinya itu, ya semuanya itu bukan itu. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah seorang penolong lain. Yohanes 14 nomor 16, Yohanes 16 nomor 7. Penolong lain di mana? Ya tanya Yesus. Coba baca ayatnya. Ayat berapa itu? Ya Allah ya Karim, baru mau belajar. Matius berapa? Yohanes Zuma ini Yohanes 14 ayat 16. Kamu yang tidak tahu dalil, kamu juga yang mengatakan kamu pintar. Matius berapa? Udah, turunkan aja nih, turunkan. Penipu halus kayak begini nih bahaya ini. Turun. Kamu ke gereja colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Ya udah, turun. Kamu turun. Udah nggak ngerti apa-apa ini. Turunin. Dah. Wanita laknat seperti kamu itu yang pura-pura bego, nggak Asih. perlu di sini. Wanita ini yang tadi malam itu saya bilang PLACUR karena dia mengatakan Nabi Muhammad itu mengambil menantu orang. Saya minta bukti, nggak bisa nunjukkan. Oh dasar pelecur loh, saya bilang. Yang penting, dia sudah tahu. Tapi dia pura-pura tidak tahu bahwa mereka sembah adalah setan, karena tidak ada bukti bahwa yang datang kepada Ananias, tidak ada bukti yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Karena kalau itu adalah Yesus, maka bertentangan dengan pengakuan Yesus itu sendiri. Oke? Jadi kita harus berdialog kepada orang yang terbangun dari tidur. Jangan berdebat dengan orang yang pura-pura tidur. Karena sampai kapanpun kita mengajarkan, menyampaikan, dia akan tetap pura-pura tidur alias pura-pura tidak mau tahu, alias menggilakan dirinya sendiri. Silakan. Ada yang lain yang bisa diterapi? Alexis ini siapa? Alexis, selamat malam. Assalamualaikum kaum muslim. Alexis, kalau nggak ada suaranya ganti aja. Maimunah, selamat malam. Assalamualaikum kaum muslim. Ya, Maimunah. Oh, Maimunah. Ini Alexis kok nggak ngomong, turunin aja ya. Turunin lah, nggak ada suaranya dia. Jadi teman-teman,
Tadi ada pengakuannya sebelum Paulus kami sudah punya Rasul Ananias. Nah, lagi-lagi kita akan tembak ke Ananias. Buktikan bahwa yang datang kepada Ananias itu adalah Yesus. Mr. Ek, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim, Mr. Ek. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, Islam semangat Kristen, malam. Bang. Saya Muslim, cuma saya ada pertanyaan saja yang bikin bingung sekarang. Ini nggak membahas keislaman dulu ya, ini diskusi lintas agama ya. Ya, ya. Ya, ini ada sangkutnya ke situ, Bang Zuma. Iya, gimana? Ya, pertanyaannya seperti ini. Kalau di agama kita Muslim, kalau kita melaksanakan ibadah itu kan disunahkan membaca bersalawat, membaca surat Yasin seperti lain sebagainya gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau di sebelah, mohon maaf ya, agama tetangga kita sebelah itu, kalau mereka itu joget-joget, menyanyikan lagu nggak tahu lah lagunya lompat-lompat, itu bagi Tuhan Yesus itu ada maksudnya ada pahalanya nggak, Bang? Soalnya saya bingung itu, Bang. Itu saja, Bang. Makasih. Di Kristen itu nggak ada pahala. Di Kristen itu hanya janji keselamatan. Tidak ada perintah kemudian ke gereja, tidak ada perintah nyanyi-nyanyi, dan semua rutinitas ibadah atau penyembahan yang mereka lakukan sedikit pun tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Makanya kita bertanya, roh apa, makhluk apa yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku Yesus itu? Itu yang sedang kita cari dan kita kejar. Dan sampai hari ini belum ada orang Kristen yang bisa membuktikan bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah betul-betul Yesus. Gitu, Bang. Jadi tidak ada kemudian pahala-pahalaan kalau di mereka. Ya, kenapa ini kita pertanyakan, karena ajaran Yesus itu atau ajaran ya Yesus lah itu rusak semenjak Paulus ngaku ketemu Yesus. Rusaknya di sini dia itu. Makanya kita kejar itu. Betul. Karena sebelum itu nggak ada orang nuhankan Yesus, itu nggak ada. Nggak ada. Makanya Nanti kita Paulus kejar kerasukan roh, kedatangan roh, baru kemudian ada ajaran aneh, nyembah manusia, mempersembahkan manusia sebagai korban. Harusnya kepada dewa Molok, ini kok jadinya kepada Elohim. Sejak ada Paulus didatangi makhluk tersebut, Paulus semakin gila, semakin aneh ajarannya. Makanya orang Yahudi mengatakan ini orang kena penyakit sampar. Sampar. Betul. Silakan yang lain. Maimunah. Malam, selamat malam. Senior, selamat malam senior. Malam. Bang Suma, saya mau tanya nih Bang Suma nih. Siap. Saya mau tanya, mungkin pertanyaan ini. Anda Islam Kristen, Bang? Saya Kristen, pengikut salib Tuhan Yesus. Oh, wis mantap. Saya cuma mau tanya di Suma sama kawan-kawan nih. Iya. Saya mau tanya, kemarin sempat tidak dijawab sih. Iya, apa itu? Saya mau tanya, kalender kita pakai sekarang kan? Iya, kenapa emangnya? Kalender resmi pemerintah nih. Iya, kenapa emangnya? Saya mau tanya, kenapa Pak Jokowi rubah itu dari Isa Al-Masih ke Yesus Kristus tuh? Tidak ada Pak Jokowi merubah itu. Enggak ada Pak Jokowi. Itu dari internal kalian sendiri yang Menteri malu Agama. karena sudah ketahuan bahwa tidak, ternyata dengar dulu. Kalian yang menjilat Islam dengan menggunakan Isa Al-Masih terbukti dengan adanya gereja yang kalian buat dengan gereja Isa Al-Masih. Kamu itu fakta. Lalu itu fakta. kenapa pemerintah menyetujui? Apanya yang menyetujui apanya? Di kalender. Kalender apanya? Di kalender kan sudah diganti Yesus Kristus. Karena selama ini memang sesat. Yang harusnya memang Yesus, kenapa larinya ke Isa Al-Masih? Ternyata cek itu nama Isa Al-Masih dipakai untuk nipu-nipu. Dan kami kami berharap bahwa Kristen ini jujur kembali kepada agama pagannya aja. Ngapain ke Islam-Islaman? Kitabnya disebut Alkitab, ngapain pakai istilah Al-Quran? Ngapain pakai menyebut nama Nabi, Rasul, Malaikat, awal, akhir? Ngapain? Itu bahasa Quran semua. Pakai dong bahasa Yunani.
Jangan karena kalian itu diwariskan Belanda sampai biar ajaran agama juga kalian rampas. Hah? Pneuma, bahasa Yunani, masuk ke Indonesia artinya apa? Hantu. Kenapa kalian ganti menjadi roh? Roh itu hanya ada di dalam Al-Quran. Ayo. Cuma kalau kau pakai Al-Quranmu terus nanti tidak ketemu. Ini saya mau tanya, ini sesuai Kristen. Kalau Iya, pakai Al-Quranmu nanti tidak. Kristen tidak itu ketemu, kan Cuma. Yesus Kristus. Kenapa lari ke Isa Kau dengar Al-Masih? dulu. Apakah umat Islam Tadi yang kau menempel ke sana atau kalian yang mengambil? Tadi kau bilang tadi semua itu pakai Isa Al-Masih itu sesat. Ya memang kan bukan. Kenapa di Al-Quran yang pakai mati Isa di Al-Masih? pantai secara terkutuk itu Kenapa bukan Nabi Isa. Al-Quranmu pakai Isa Al-Masih? Kenapa Al-Quranmu pakai Isa Al-Masih? Isa Al-Masih itu memang paketnya Al-Quran. Kenapa kalian sesat gunakan? dong? Berarti Al-Quran sesat. Sesat kalau itu dianggap sebagai orang yang digantung di salib. Kau kosong terlalu banyak. Kalau sesat, memalukan. Kalau sesat bilang sesat. Kalau yang Kalau digantung sesat di atas bilang pohon sesat. itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih tidak digantung di pohon. Yang digantung di pohon itu namanya Yesus Siapa bilang? Kristus. Siapa bilang Yesus Kristus digantung di pohon? Lah, Berarti Al-Quranmu sesat dong. yang Berarti digantung di Al-Quranmu pohon sesat. itu siapa? Al-Quranmu sesat dong. Yesus Al-Quran itu saya mengatakan disalib. dia tidak jadi. Dia Wah. diselamatkan. Yang digantikan oleh Yesus Kristus yang digantung di pohon. Itu berarti yang sesat itu Al-Quranmu. Al-Quran Itu saya sesat Nabi Isa Al-Quranmu. diselamatkan. Di Nah, kenapa kitabmu kau bilang Yesus tadi Nabi Isa Kristus. itu? Wah, Kalau tadi kau bilang orang Nabi Isa sesat. Kristen, dengar, pakai otakmu. Pakai otakmu. Otakmu Pakai yang kau otakmu. pakai dulu semua. Pakai otakmu. Sesat tadi kau bilang. Kalau orang Kristen menggunakan Isa Al-Masih itu sesat. Karena bukan Isa Al-Masih yang digantung di pohon. Tuyul. Jadi kalau kau harus Al-Quran pakai Isa menggantikan Al-Masih tidak Isa sesat. Al-Masih dengan Tuhanmu Kristus Yesus. Orang Yunani itu Kau ini- adalah Tuhanmu. Jangan kau Kau bawa ini pintar orang mengarang. Aram. Jangan kau Kau bawa ini orang pintar Ibrani. mengarang dongeng. Karena Tuhanmu itu adalah orang Yunani. Yesus Kristus itu Tuhanmu. Jangan kau pakai Nabi Isa. Makanya diganti. Ngerti sampai Kenapa situ? kau bilang Nabi Isa lagi? Tadi kau bilang Isa sesat baru. Nenekmu kipe Kenapa kau dasar bilang Isa Paulus. Tuyul. Saya tidak- Kalau saya kau tidak ikut gunakan, Paulus. dengarkan Tuyul. Kalau kau Saya tidak gunakan ikut Isa Paulus. Al-Masih Saya ikut di dalam Yesus, saya tidak agamamu, ikut Paulus. itu namanya sesat menyesatkan. Ngerti? Kau itu Karena yang menyesatkan. digantung Di di Indonesia atas kalau banyak orang pohon, kayak kau ini, Indonesia yang digantung sesat. di atas pohon Kau itu ke bukan Palestina Isa saja sudah. Al-Masih. Yang Kau ke digantung di Palestina atas sana pohon sudah. itu adalah setan. Ngerti? Kau bilang tadi kau bilang Isa Al-Masih sesat. Al-Quran pakai Al-Quran pakai itu. Orang gila. Udah Al-Quran, turunin. aduh. Orang sakit jiwa ini. Orang sakit jiwa. Tidak, Turunin, turunin. kau Orang memang sakit sesat, jiwa. kau Kau ke manusia gereja, colok pantatnya pendeta, habis itu jilat tanganmu. Mungkin dengan begitu otakmu bisa berfungsi. Tapi kalau kau masih Resepnya merasakan mantap banget. yang kau rasakan itu, yang kau colok di pantat pendeta itu kau rasakan kayak roti, kayak donat, kayak coklat, berarti otakmu belum berfungsi. Tapi kalau kau sudah Resepnya ini rasakan, berarti kau sudah waras itu sedikit. Kau boleh kembali ke sini. Ini resepnya ini nggak ditemukan di dokter manapun itu. Kan pendeta yang selama ini dibayar per puluhan, ya sudah, colok aja pantatnya. Aduh, parah ini. Tadi ternyata editan lain lagi yang menambah. Ya makanya kan lain kali bundaku yang cantik, yang baik hati, kalau kita masuk ke Google itu pakai Alkitab Sabda, karena mereka jangankan yang begitu-begitu, manusia aja mereka bisa edit jadi Tuhan. Apalagi kalau cuma huruf-huruf. Tengok. Iya, aku lihat, aduh ini ternyata tambahan ya. 252. Sementara yang kita lawan ini kan anak buahnya setan. Makanya coba yang muncul, yang naik ke atas. Tipuan-tipuan semua kan yang di bawah. Semua tipuan. Ya kan? Nabi Isa katanya sesat. Kenapa kau pakai di Al-Quran? Ya, pintar kali memelintir. Kenapa? Karena mereka ini adalah pasukan setan. Pasukan setan yang berwujud manusia. Kalau bukan setan, coba lihat pola makannya. Masa ada manusia normal semua binatang dia makan? Andai saja bisa itu meja ada makan juga, itu bukan orang sehat itu. Itu udah separuh setan yang kayak gitu-gitu.
Karena orang yang beragama tentu ada poin larangan-larangan dan perintah-perintah. Agama Yahudi ada larangannya, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu. Agama Nasrani yang asli juga begitu. Nah mereka, andai kan bisa oli kotor, mereka minum juga. Jadi tidak ada bedanya dengan Ya, Maimunah, bagaimana Maimunah? Apa yang ingin disampaikan? Maimunah dari tadi menari, sudahlah itu Maimunah. Kau menari nanti di surga mula. Dari tadi kau nari-nari terus. Apa yang kalian mau bicarakan tentang hidup ini? Wah, ini. Ada lagi Apa yang kalian mau bicarakan tentang ada lagi anak Indonesia. Aduh. Apa yang kalian bicarakan tentang hidup ini? Hidup yang kita Hidupmu bicarakan. ya hidupku, hidupmu tetap hidupmu, hidupku Memang kau tetap hidup? hidupku. Apa yang kalian bicarakan tentang hidup ini? Yang kita bicarakan itu tentang setan yang datang menemui Paulus, Pak. Setan itu kalian tahu nggak setan itu dari mana asalnya? Dari Paulus. Kalian tahu nggak setan itu dari mana asalnya? Dari mana? Dari rumahmu? Setan merasuki orang gila di Markus 5. Setan merasuki Nggak usah orang kamu sampai bicarakan gila. itu cuma Orang yang pembicaraan kerasukan itu setan menemukan Yesus, menyembah Yesus, disembuhkan oleh Yesus. Setannya keluar mencari tempat sekarang pasti. Gini cuma Muncul kemudian ada makhluk yang datang kepada Paulus, mengaku kemudian Sekarang Yesus, gini tapi cuma, tidak terbukti itu Yesus. Samamu ya. Nah, Berpujalah samamu orang-orang cuma. yang percaya Ini kepada orang yang itu. kerasukan roh yang mengaku Yesus ini, itu menyembah itu Yesus lebih sama kerasukan. seperti orang gila yang ada di Markus 5. Ada apa dengan kalian? Kau itu menyembah kayak kerasukan. Apalah yang dibilang orang ini nggak jelas. Roh setan yang merasuki orang gila yang ada di Markus 5, begitu melihat Yesus Di menyembah antara Yesus, gila, roh di itu antara keluar. gila. Kalau kau Kemudian berbicara orang ada gila, roh yang masuk yang kalau- datang kepada Paulus, ngaku-ngaku Yesus. Roh ini yang mengajarkan kemudian kalian menyembah kepada Yesus. Jangan-jangan. 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 Karena hanya orang yang kerasukan roh jahat yang terlihat di dalam Markus 5 yang menyembah Yesus. Saya khawatir kalau saudara-saudara Kristen tidak bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, artinya Al-Quran itu benar mengatakan kalian penyembah setan. Tapi kalau kalian membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti Yesus adalah pembohong besar. Maju kena, mundur kena. Dia pembohong besar karena dia mengatakan yang datang setelah aku bukan aku, yang datang setelah aku adalah seorang manusia penolong atau penghibur lain. Ayo tampilkan pakar dari gereja yang bisa kemudian kita ajak dia diskusi baik-baik. Ayo, kalau kalian bisa buktikan itu Yesus, berarti Yesus pembohong. Kalau kalian tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti kalian penyembah setan. Ayo, mau kemana kalian? Buktikan Yesus, buktikan kalau itu Yesus. Kalian berarti mengatakan Yesus pembohong. Kalian tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti kalian menyembah setan. Ayo. Karena bukan Yesus yang datang, tapi ngaku Yesus, berarti dia adalah roh jahat. Berarti selama ini yang membimbing Aku buktikan kalian, untukmu. berarti selama ini 2000 tahun Aku kalian buktikan menyembah untukmu. kepada Aku orang yang buktikan untukmu. digantung di atas Aku pohon, buktikan untukmu. membuktikan bahwa kalian itu Aku adalah. buktikan untukmu. Coba buktikan, coba. Silakan, Aku silakan, buktikan untukmu. silakan. Kalau kamu ingin membuktikan dari aku, apa kamu itu yakin dengan omonganku? Apa sih? Buktikan aja udah buru. Nggak usah banyak bicara kau Hendy. Entah apaan. Nggak usah banyak bicara kau Hendy. Ya, sekarang kau bicara sendiri di bawah lah. Itu iklan aja. Nana siapa nih Nana nih? Nana Kristen siapa? Halo. Nana, silakan. Halo. Aku Oh, mau Maimunah. meluruskan dulu ya. Aku mau meluruskan dulu